organisasinya ini bisa jadi lebih baik nih. Ketika itu sampai di ruang publik dan ketika itu gue lakukan di ruang publik, berarti ada motif dan tujuan tertentu yang lebih dari sekedar pengen jadi lebih baik. Misalnya gue mau memberikan tekanan sosial, maka formulanya juga beda teman-teman. Atau mungkin juga gue bisa aja melakukan kritik karena gue melihat itu dalam perspektif ekonomi nih. Mekanisme idea yang lebih buruk digantikan dengan idea yang lebih baik, maka akan gue kemukakan di publik. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus tahu secara jelas apa tujuan kita dalam mengkritik. Apakah kritik harus ada solusi? Tidak. Apakah kritik harus disampaikan dengan sopan santun dan lembut? Ya tergantung konteksnya dan tujuannya lagi. Kalau memang lu pengen kritik lu didengar 100%, maka pilihlah metode paling tepat supaya itu didengarkan. Singkirkan atau eliminasi ya semua kemungkinan agar kritik itu mental gitu. Ya salah satu bentuknya bisa saja sopan santun, tapi nggak harus semua kritik itu sopan santun karena balik lagi tujuannya apa. Boleh disampaikan dengan keras? Boleh. Balik lagi tujuannya apa? Apakah kita ini yang harus kita pahami dulu soal kritik gitu. Nah, masuk ke dalamnya, bagaimana itu disampaikan? Gue akan banyak main contoh dari apa yang gue lakukan selama ini ya. Kalau gue pribadi, preferensi gue pribadi dan metode yang gue pilih ketika gue membuat sebuah kritikan atau gue membuat sebuah konten yang isinya kritik, maka hal pertama yang gue eliminasi adalah serangan personal. Terus gue akan sangat menghindari kata-kata kasar, merendahkan orang lain, nololin orang lain, atau memberikan labeling setidak suka apapun gue sama orang itu. Itu gue hindari. Ketiga, gue akan selalu berusaha menyampaikan